Nah, kalau kita lihat terkait bagaimana sistem informasi bisa mengubah bisnis, nah tadi setelah kita lihat dari contoh di atas ya, tadi contoh studi kasus di perusahaan konstruksi, bahwa dengan adanya perubahan teknologi sebagai inovasi baru atau juga model baru ya, baik dalam eh, pengubahan dalam kehidupan sosial maupun praktisi bisnis ya, kita kita ketahui ini contoh salah satu di Amerika betulan ya contohnya. Jadi terkait populasi ya, pengguna bisa dibilang gitu ya, pengguna itu 81% dari populasi ya, bisa dibilang 230 juta dari orang semua mengakses internet ya, baik smartphone ataupun tablet. Mungkin kalau kita cakupan lebih besar lagi tentunya lebih dari itu ya, bisa dibilang di sini 55% ya populasi di sana ya menggunakan ya komputer, tablet dan lainnya dalam melakukan transaksi ya, transaksi proses bisnis atau apa ya, di sini disebutkan penjualan melonjak. Artinya ya dengan kata lain ya, jadi peningkatan dalam melakukan aktivitas transaksi bisnis itu dengan adanya teknologi semua makin meningkat ya. Nah, ini ya. Jadi kita ketahui ya sekarang banyak kita melakukan proses bisnis ya itu dengan jejaring sosial. Ya, di sini disebutkan 175 juta menggunakan Facebook. Ya, sementara yang lainnya juga bisa 54 juta menggunakan Twitter. Nah, jadi dengan dengan adanya smartphone, jejaring sosial, SMS, email, webinar dan lain semuanya dikarenakan tadi ya alat penting dalam melakukan bisnis. Nah, di sini di mana disitulah ya pelanggan atau pemasok ya kolega-kolega kita yang bertransaksi bisa bertemu ya atau berada ditemukan. Nah, ini menurut Mas Carter ya 2018. Kalau kita lihat kembali terkait apa ya yang baru dari sistem informasi manajemen, nah, karena terkait ke dalam suatu tadi ya penerapan teknologi di dalam suatu perusahaan, maka tentunya akan berkaitan dengan manajemen sistem. Ya, salah satunya tadi ya inovasi TI ya atau teknik informasi. Jadi kalau kita lihat alur bisnis tadi ya tradisional dengan adanya inovasi TI ini ya tentunya akan mengubah dunia bisnis yang tradisional ya. Contohnya tadi ya adanya cloud computing misalkan ya, pertumbuhan dari bisnis digital mobile ya dengan platform smartphone atau komputer tablet atau uh, Internet of Things ya, mungkin yang sekarang kita sering dengar ya, atau data besar atau big data ya, atau analisa bisnis ya. Nah, jadi atau juga sistem pembelajaran mesin atau ya tadi mungkin di situ juga bisa juga ya deep learning, machine learning. Nah, ini merupakan salah satu ya pengguna atau jaringan sosial yang digunakan di dalam seorang manajer atau pimpinan dalam mencapai suatu tujuan bisnisnya. Jadi di sini inovasi teknologi informasi menjadi sangatlah penting dalam mendukung aktivitas proses bisnis dalam mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua, ada model bisnis baru. Ya, di sini dalam arti model bisnis baru kalau kita lihat selain tadi melakukan transaksi penjualan atau pengenalan produk baru ya melalui tadi cloud, mungkin juga ada penyajian yang sifatnya tadi video online ya, streaming ya, seperti kita tahu sekarang ya streaming atau pengunduhan seperti ya, Netflix misalkan ya. Nah, ini ya kalau kita lihat misalkan uh, apa uh,
film ya, atau mungkin ada YouTube ya, pengunduhan ya. Nah itu atau yang sifatnya video-video yang singkat ya. Nah ini kita bisa artinya melihat ya model bisnis yang baru ya, atau di dunia bisnis disebut dengan revolusi TV internet. Nah ini juga sebenarnya bisnis ya di soal video ya, di soal video online. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam memperkenalkan suatu produk misalkan gitu ya. Lalu ekspansi e-commerce. Nah, ini ekspansi e-commerce ya, dengan kata lain di sini kalau kita lihat ya, ini dicontohkan bahwa $700 miliar dari pendapatan di tahun 2017 dan diperkirakan jadi pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhannya itu $950 miliar pada tahun 2020, maka tentunya e-commerce ini ya menjadi pengubah juga ya, di mana perusahaan ya mengubah kegiatan perusahaan dalam hal merancang, memproduksi, mengirim barang mereka ya, dan melayani ya. Nah, ini dengan tentunya kita rasakan kemarin ya, dengan di tahun 2020 ini e-commerce hampir ke semua bidang tentunya dalam melakukan kegiatan proses bisnis. Jadi dengan kata lain ya, e-commerce mengubah tata cara ya dari proses bisnis sampai juga ke pelayanan. Nah, di mana tadi ya, yang keempat adalah pengubah manajemen. Jadi dengan adanya smartphone atau jaringan atau tadi cloud ya, artinya di sini yang dengan adanya cloud, jadi ya yang kita bertransaksi atau kita melakukan komunikasi, jadi meskipun dengan jarak jauh dan ya tanpa batas ya. Artinya di sini kalau dilihat ya, di transaksi misalkan yang penjualan dengan jarak jauh ya kita bisa melakukan dengan beberapa saat saja ya. Nah ini juga menjadi sistem pengawasan para manajer ya. Misalkan tentunya kita ketahui ya, kita dulu misalkan saya contohkan ya, misalkan manajer tidak bisa mengontrol karyawannya misalkan gitu ya. Nah maka sekarang bisa terlihat dengan misalkan adanya Google Map ya, jadi bisa sebagai monitoring dengan adanya mobile ya dan sebagainya, web ya, alat-alat jaringan sosial. Nah ini juga sebagai pendukung di suatu perusahaan, karena tentunya ya dibutuhkan komunikasi, kolaborasi dan informasi yang terbagi ya. Jadi saat ini memang perusahaan tentunya merubah ya proses bisnis mereka dengan ada teknologi ya. Jadi saat ini adalah berkolaborasi ya, baik teknologinya, komunikasinya, serta people-nya ya. Dalam hal ini adalah berbagi informasi. Yang kelima adalah ya perubahan di dalam perusahaan dan organisasi ya. Tentunya dengan adanya teknologi tersebut ya tentunya bisa saja ya terjadi perubahan ya, misalkan struktur organisasi ya. Nah, bisa jadi ya. Jadi kalau kita lihat tentunya dari abad ke-21 ya. Jadi ya kalau di zaman era reformasi industri gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan berfokus ya kepada kolaborasi ya, kompetensi, keterampilan. Jadi dengan adanya teknologi juga kita merubah meningkatkan dari si people-nya tadi ya. Tentunya people-nya ya dengan
kita adanya bisnis di abad ke-20, ya people-nya harus diberikan suatu keterampilan, ya edukasi. Nah, sehingga mereka bisa dengan cepat ya beradaptasi atau berkolaborasi ya. Nah, kecepatan dan keputusan juga bisa diambil tentunya ya. Jadi dengan adanya teknologi kita juga dapat mengambil decision making ya dengan cepat ya. Nah, ini kita dibutuhkan suatu kesadaran terhadap perubahan teknologi. Jadi bukan hanya teknologi yang berubah saja, juga mungkin juga people-nya, dalam hal ini juga mungkin konsumen ya, kalau kita di dalam penjualan ya konsumen, serta juga budaya. Nah, ini juga akan membawa perubahan terhadap suatu organisasi. Tentunya ya manfaat dari media sosial juga sangat penting karena akan melibatkan khususnya konsumen. Dalam hal ini adalah untuk kesiapan ya, untuk mendengarkan ya, atau juga pemahaman yang lebih baik ya. Jadi dengan kata lain ya, di dalam perubahan organisasi ini ya, teknologi khususnya ya mempunyai peranan penting ya dalam menciptakan dan mengelola organisasi. Nah, ini yang akan membawa tentunya ya dalam hal ini transformasi ya menjadi digital di era abad ke-21.